Maka berkata Mujahid di saat membaca ayat wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, bahwa barang siapa yang mengagungkan syiar Allah. Apa itu mengagungkan syiar Allah? Istiqdamul badan, di mana dia membeli sembelihan dan mengagungkannya. Maksudnya harganya tinggi pun dia beli karena untuk Allah. Wastismanuha, dan dia pelihara beberapa hari, beberapa pekan ataupun beberapa bulan agar murah dia beli dan dia pelihara, diberikan makan menjadi gemuk. Wastihsanuha, dan menjadi baik, warnanya dipelihara menjadi baik dan gemuk di kandangnya. Maka ini makna dari waman yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah pada hari Idul Adha dengan menyembelih kambingnya, fa innaha min taqwal qulub. Adapun asar ini asar yang sahih. Adam ibnu Abi Iyas ma'ruf saduq, dan Waraqah di sini siqah, dan Ibnu Abi Najih juga siqah dari Mujahid. Dan Mujahid di sini ma'ruf al-Barbari. Maka ini keutamaan yang pertama dari permasalahan sembelihan yang beristidlal dengan Al-Quran. Adapun keutamaan yang kedua, al-fadilah as-saniyah, keutamaan yang kedua, qarrana rabbuna jalla wa ala al-amru bis-salah wal udhiyah. Maka dari keutamaan orang-orang yang menyembelih di dalam Al-Quran, Allah menjadikan muqaranah antara perintah salah dengan perintah menyembelih. Diperintahkan salat dengan menyembelih. Maka ini menunjukkan tentang keagungan ibadah menyembelih kurban, sangat mulia. Mana pendalilannya? Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka wajah pendalilan di sini adalah fasalli, i'rabnya salli fi'lun amr, maka salatlah li rabbika, untuk Rabb kamu secara tauhid. Wanhar, maka waw atifah, wanhar inhar. Di sini fi'lun amr, dia ma'tuf kepada salli. Maka salatlah untuk Rabb kamu dan sembelihlah di hari Id untuk Rabb kamu. Maka ini adalah kemuliaan dari ibadah menyembelih dari dalil Al-Quran yang pendalilannya sahih, tidak ada keraguan, la raiba fiha. Maka ini wajah pendalilan dari segi i'rab, karena dia mutasawiyan fil hukum. Wa atifah ijma' ahlul lughah mutasawiyan fil hukum, maknanya adalah hukumnya sama, di mana bukan maksudnya hukumnya sama menyembelih berarti hukumnya wajib, nanti akan kita bahas, namun keagungannya sama. Diperintah untuk melaksanakan salat, juga diperintah untuk melaksanakan sembelihan, meskipun hukumnya bukan seperti salat yang fardu ain, tetapi hukumnya nanti sunnah muakkadah. Dan penyamaan di sini kemuliaan salat 5 waktu seperti kemuliaan melaksanakan sembelihan. Wa hunaka athar as-salaf, yang datang dari berbagai jalan. Disebutkan oleh penulis di sini, qala al-Imam At-Tabari rahimahullah, haddatsana Ali, haddatsana Abu Saleh, haddatsani Muawiyah an Ali an Ibni Abbas fi qoulihi ta'ala fasalli li rabbika wanhar, yaqul idbah yauman nahr. Maka maknanya di sini yang diinginkan wanhar adalah sembelihan di hari
Idul Adha, Yaumun Nahr. Yaum An-Nahr adalah Yaum Idul Adha, tanggal 10-nya, hari penyembelihan. Karena hari sembelihan ada 4 hari. Pertama, Idul Adha di saat kita sholat, mulai dari setelah kita sholat, pada hari itu dinamakan Yaumun Nahr. Dan Yaumut Tasyrik, tanggal 11, 12, 13. Maka itu semuanya hari sembelihan, dinamakan hari tasyrik. Disebutkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik itu hari makan dan minum dan zikir kepada Allah. Maka di dalam tafsir ini dari Ibnu Abbas, makna dari wanhar ay idbah yauman nahr, maknanya sembelihan yang disyariatkan hari Idul Adha, bukan sembelihan untuk tamu daurah dan sebagainya, bukan, tetapi khusus sembelihan untuk Allah di hari Idul Adha. Adapun tafsir yang kami baca ini sanadnya dhaif karena Abu Saleh Katibul Laits yang bernama Abdullah ibnu Saleh Katibul Laits wa huwa dhaif sayyi'ul hifdz, hafalan kitabnya rusak. Makna hafalan kitab tidak bisa menjaga kitabnya dari perkara yang masuk kepadanya. Dan kisahnya disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban di kitab Al-Majruhin yang menukilkan dari gurunya Ibnu Khuzaimah bahwa dulu dia lahu jarsu, mempunyai teman yang buruk, tetangga yang buruk, sama-sama menuntut ilmu dari Imam Laits ibnu Sa'ad. Katibul Laits, kenapa dinamai seperti itu? Karena dia sekretaris dari Laits ibnu Sa'ad, seperti orang terpercaya, orang terdekat dari guru besar Laits ibnu Sa'ad, yang mana dia menulis semua ucapan Laits ibnu Sa'ad dan diamanahkan oleh Laits ibnu Sa'ad untuk memegang kitabnya dan menukil dari kitabnya dan seterusnya. Maka dari murid-murid ada yang paling dekat kepada gurunya, maka dia banyak mulazamah sehingga semua orang memandang jika meninggal Imam Laits ibnu Sa'ad yang seumur dengan Imam Malik dan dari muridnya yang agung Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Asy-Syafi'i mengatakan Laits afqah min Malik, bahwa Imam Laits ibnu Sa'ad lebih faqih daripada Imam Malik. Kata siapa? Bukan kata sembarang orang, kata muridnya yang belajar dari dua imam. Siapa? Imam Asy-Syafi'i, muridnya Imam Laits dan muridnya Imam Malik. Dia katakan Laits afqah min Malik, bahwa Laits lebih faqih. Namun disebutkan setelah itu, namun karena Imam Malik mengajar terus menerus, maka nusiro bitullabih, dia ditolong madhabnya oleh murid-murid santri-santrinya. Maka dari keutamaan seorang yang mempunyai pekerjaan mengajari manusia dan terus mengajari manusia, maka ilmunya akan tersebar dan madhabnya akan tersebar dan buku-bukunya akan tersebar karena dia mempunyai murid-murid yang menolongnya. Dan ini sudah menjadi sunnatullah. Seperti Syekh kami Mukbil mengajar dengan ikhlas, maka kitab-kitabnya tersebar, ucapan-ucapannya tersebar, fatwa-fatwanya tersebar, bahkan namanya dijadikan nama masjid di Indonesia dan jadi nama ma'had di Indonesia. Di Darmasraya, Sumatera Barat ada ma'had namanya Imam Mukbil Al-Wadi'i. Maka seperti itulah dari murid-murid yang mensyukuri gurunya, maka dia mengajarkan kitabnya, kitab gurunya, ataupun dia mengambil fatwa-fatwa dari gurunya dan mendoakannya rahimahullah dan mengikuti manhajnya. Jika manhajnya memang ahli sunnah dan manhaj dakwahnya sangat baik, maka dia beriktida dengan gurunya. Maka di dalam hadis ini sanadnya ada Abu Saleh Katibul Laits, disebutkan
bahwa Katibul Laits orang paling kuat periwayatan dari Laits. Maka terbayang jika meninggal Laits ibnu Sa'ad, ilmu akan dipegang oleh Abdullah ibnu Saleh Katibul Laits, sekretarisnya Laits. Maka banyak dari orang-orang yang hasad, dan itu di mana-mana. Para tulabul ilm yang tadi kita sebutkan kelak nanti terbagi menjadi dua ilmu padanya. Ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Maka dia hafal Quran, hafal hadis, namun hasad kepada saudaranya. Oh, ini pewaris dari ilmu Laits ibnu Sa'ad. Punya kitab, dia sekretaris Laits ibnu Sa'ad. Kitabnya nanti akan menjadi marja. Jika meninggal Laits, semua orang akan bertumpu kepada Katibul Laits. Dan Katibul Laits akan meriwayatkan seperti gurunya Laits ibnu Sa'ad dari hadis-hadis gurunya. Maka hasad, iri dan dengki pada diri tolabul ilm banyak. Maka oleh sebab itu berlindunglah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan berlindung dari hasad dan iri dan dengki kepada saudara-saudara kita. Maka awas, antum yang sekarang duduk bersama menuntut ilmu itu tidak jauh, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kalian akan menjadi mudir ma'had. Dan pada saat itu kalian tidak seperti sekarang ini duduk di bawah dan saling murajaah bersama dan saling nyahi, membuat teh bersama dan membahas masalah pelajaran. Bisa jadi kalian nanti akan menjadi ustadz-ustadz dan mempunyai ma'had-ma'had sendiri. Satu di Makassar, satu di Bandung, satu di mana Hudzaifah? Satu lagi di Pekanbaru dan seterusnya. Maka awas, janganlah kalian nanti setelah menjadi orang-orang yang besar lupa dulu saling bercengkrama, minum syai bersama, murajaah bersama, terus setelah punya markas masing-masing saling mentahdzir. Si fulan muridnya lebih banyak, hasad. Di saat pindah muridnya dari pondoknya ke kita, marah. Akhirnya dakwah saling menjegal, dakwah saling menjauhkan dari manhaj yang hak, yang mulia dari ahli sunnah wal jamaah. Karena apa? Gorodin minad dunya, karena sakit hati, karena kiber, karena arogan, karena muridnya pindah, marah. Kalau muridnya pindah kenapa marah? Ya marahlah, umrun duniawi. Maka seperti itu insya Allah tidak ada pada diri kalian. Maka kenapa saya mewanti-wanti, please perbaiki akhlak, berdoa kepada Allah agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena orang-orang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat, dia akan dibawa dengan ilmunya menjadi akidahnya sahihah, akhlaknya mulia. Namun jika tidak mempunyai ilmu yang bermanfaat, justru ilmu itu menjadikan senjata untuk membela kebid'ahannya, membela kesesatannya. Maka kalian nanti akan berdakwah misalnya seperti Haddadiyah. Haddadiyah seperti Luqman, Hajuriyun, mengeluarkan semua manusia dari salaf. Semua yang tidak ikut dengan Sa'afiqah dengan mereka dicela. Semua yang tidak ikut dengan Al-Hajuriyun dan tidak membid'ahkan yayasan dicela. Maka oleh sebab itu mereka mentabdi' di antara mereka. Abu Hatim ditabdi' sama Ibnu Sukoyo.